Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam SHMK Sinah Hukum, Melek Hukum. Pemirsa SHMK yang saya hormati, yang saya muliakan, yang saya banggakan. Berjumpa kembali dengan saya, dan kali ini pada video yang ke-329, dan kita akan membahas pasal 532. Untuk pasal 532 mirip-mirip ya dengan pasal 530, dengan pasal 531. Namun dalam hal ini yang dituangkan secara jelas adalah mempunyai tugas sebagai penyidik tindak pidana. Seperti apa? Mari kita bahas bersama-sama. Pasal 532 KUHP baru ayat 1, dipidana dengan pidana paling lama 4 tahun. Pejabat yang titik 2, hurufnya A, B, dan nanti ada ayat 2. Huruf A, mempunyai tugas sebagai penyidik tindak pidana tidak memenuhi permintaan untuk menyatakan bahwa ada orang yang dirampas kemerdekaannya secara melawan hukum atau tidak memberitahukan hal tersebut dengan segera kepada atasannya. Itu yang ayat 1 huruf A. Huruf B, dalam menjalankan tugasnya mengetahui bahwa ada orang yang dirampas kemerdekaannya secara melawan hukum, tidak memberitahukan hal tersebut dengan segera kepada pejabat yang bertugas sebagai penyidik tindak pidana. Ayat 2, pejabat yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori 3. Kategori 3 berarti 50 juta rupiah. Kita mulai bedah, bahas satu persatu, mulai huruf A. Huruf A, pejabat yang titik 2 huruf A, mempunyai tugas sebagai penyidik tindak pidana. Sampai di sini dulu. Pejabat yang mempunyai tugas sebagai penyidik tindak pidana itu banyak. Mulai dari pejabat kepolisian, pejabat di kejaksaan, pejabat di bea cukai, pejabat di pabean, pejabat PPNS, KPK juga ada, dan banyak, ada beberapa lagi. Imigrasi, yang penting dia adalah bertugas sebagai penyidik tindak pidana. Tindak pidana apa saja. Jadi tidak terbatas pada penyidik Polri. Semua yang memiliki label penyidik. Tidak memenuhi permintaan untuk menyatakan bahwa ada orang yang dirampas kemerdekaannya secara melawan hukum. Jadi, yang dimaksud tidak memenuhi permintaan untuk menyatakan bahwa ada orang yang dirampas kemerdekaannya secara melawan hukum itu dia diam saja. Manakala ditanya paling jawabannya tidak tahu. Tidak tahu saya, Pak. Tidak tahu saya, Pak. Padahal dia tahu. Pada ditanya, betul ada orang yang ditahan oleh si A misalnya. Ini nggak ada surat penangkapannya, nggak ada surat penahanannya, buktinya belum cukup. Ditahan di sini enggak? Wah, saya tidak tahu, Pak, tidak mengerti, Pak. Nah itu. Padahal dia tahu kalau itu ada. Atau dia tidak menindaklanjuti. Sudah tahu ada informasi, maka ini kayaknya belum ada surat penahanannya, kok sudah ditahan, ini sudah 3 hari ini. Dia diam saja, tidak menindaklanjuti informasi yang dia dapatkan. Itu masuk dalam kategori yang saya terangkan di atas tadi. Yang penting penahanannya itu adalah secara melawan hukum. Secara melawan hukum itu ya berarti tidak ada kejadian, tidak ada bukti, dan tidak ada administrasinya. Asal seret aja, seret masukkan sel misalnya, tidak ada suratnya, nggak boleh pulang berhari-hari di situ, itu penahanan. Dan penyidik yang tahu ini dia diam saja. Nah, penyidik yang tahu inilah yang diancam ini, mempunyai tugas sebagai penyidik tindak pidana, tidak memenuhi permintaan untuk menyatakan bahwa ada orang yang dirampas kemerdekaannya secara melawan hukum, atau ini tadi kan, memberitahukan hal tersebut
dengan segera kepada atasannya. Dia diam saja, tidak melaporkan kepada atasannya. Atasannya siapa saja, ya terserah di lokasi itu, di satker itu. Yang penting pejabat yang lebih tinggi darinya. Misalnya anggota unit kepada kanit, kanit kepada kasat. Ini anggota unit nggak laporan ke kanit, atau kanit nggak laporan ke kasat. Nah ini yang dimaksud. Kalau kasat ya tidak laporan kepada Kapolres. Itu kalau di Polres. Kalau di kejaksaan ya mungkin penyidiknya dia jaksa, dia tidak melaporkan kepada kasih. Kasihnya tidak laporkan kepada kejari. Kena ini kalau ada yang serta-merta seperti ini. Kalau di KPK strukturnya saya tidak tahu itu. Kalau di KPK ya intinya penyidik kepada atasannya penyidik, dia tidak laporan. Tidak memberitahukan hal tersebut dengan segera kepada atasannya. Dengan segera. Kapan sih ini kalau dengan segera ya? Kalau bahasa saya segera ya segera mungkin. Begitu tahu ya laporan. Namun demikian kemarin ada putusan Mahkamah Konstitusi untuk pasal-pasal tertentu. Segera itu adalah tidak lebih dari 7 hari. Ya kalau kita mengacu ke putusan Mahkamah Konstitusi itu ya segera berarti tidak lebih dari 7 hari. Namun demikian itu kan mengatur masalah yang pasal-pasal yang sudah diputuskan. Sedangkan pasal 532 ini kan belum ada keputusannya MK. Belum ada juga yang melakukan judicial review, sehingga kalau berbicara segera ya segera mungkin, secepat mungkin. Tahu sekarang ya langsung. Bukan berarti segera. Kalau 7 hari udah lama itu. Ngurung orang, nahan orang 7 hari itu kan. Sudah termasuk lama. Itu yang huruf A. Yang huruf B, dalam menjalankan tugasnya, mengetahui bahwa ada orang yang dirampas kemerdekaannya secara melawan hukum, tidak memberitahukan hal tersebut dengan segera kepada pejabat yang bertugas sebagai penyidik tindak pidana. Jadi kalau ada penyidik lain, karena bukan ya, kalau yang B bukan penyidik, dalam menjalankan tugasnya berarti selain penyidik, mengetahui bahwa ada orang yang dirampas kemerdekaan secara melawan hukum, tidak memberitahukan hal tersebut dengan segera kepada pejabat yang bertugas sebagai penyidik. Ada pihak lain, ada unit lain yang merampas kemerdekaan, menahan orang secara melawan hukum, tidak ada suratnya, tidak ada buktinya, asal bawa aja. Nah ini ada petugas, katakanlah petugas staf juga boleh, petugas staf. Ini tahu, dan dia tidak melaporkan kepada penyidik tindak pidana di satuan itu. Ya, satuannya apa? Ya, terserah, di satuan kepolisian bisa, di kejaksaan bisa, di KPK bisa, di Bea Cukai bisa, di kepabeanan bisa, di imigrasi bisa, di pajak juga bisa. Intinya satuan-satuan yang memiliki penyidik, termasuk penyidik PPNS, dan dia tidak memberitahukan kepada pejabat yang bertugas sebagai penyidik tindak pidana. Dia diam saja. Dan dalam hal kondisi seperti ini, orang itu kena hukuman 4 tahun penjara. Itu yang huruf B. Ayat 2, pejabat yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori. Jadi kalau yang dimaksud ayat 1 itu isinya kan A sama B. Jadi pejabat yang A dan B tadi, yang penyidik atau yang bukan penyidik, yang karena menjalankan tugasnya ini kan bukan berarti penyidik tidak melaporkan kepada penyidik, atau penyidik yang tidak memberitahukan hal tersebut segera kepada atasannya atas adanya orang-orang yang dilakukan rampasan kemerdekaan secara melawan hukum, yang karena kealpaannya ini pidananya lebih ringan, yaitu 6 bulan penjara atau pidana paling banyak kategori 3. Karena kealpaannya ya apa ini ya, kalau
cukup sulit saya memberikan contoh karena kealpaannya tidak memberitahukan, kan posisinya lupa mungkin ya. Lupa berarti sudah termasuk kategori tidak memberitahukan walaupun itu lupa. Niatnya ada memberitahukan tapi lupa. Nah, termasuk yang tidak memberitahukan. Kalau kealpaannya mungkin apa? Mungkin niatnya memberitahukan tapi dia tidur dulu. Ketiduran. Atau keburu-keburu ditelepon istrinya maka tergopoh-gopoh pulang untuk ngangkat galon gitu kan. Penyidik ngangkat galon, istrinya marah-marah, suruh ngangkat galon itu dimasukkan ke apa itu namanya, yang panas sama dingin itu kan. Ada itu penyidik itu teman saya itu, kalau istrinya telepon itu langsung pulang gitu, ngangkat galon ya. Akhirnya lupa ya, mungkin ini yang termasuk lalai. Tapi intinya adalah hal ini jangan sampailah terjadi ya. Pertama, ada perampasan kemerdekaan atau melawan orang yang secara melawan hukum, itu yang pertama. Yang kedua, ini cukup sulit bagi rekan-rekan petugas karena si malakama juga. Ya bukan si malakama tapi pilihannya harus tepat, harus jeli. Mau melaporkan kepada atasannya karena misalnya satu satker itu ya nggak enak, apalagi kalau yang melakukan penahanan melawan hukum ini secara kepangkatan lebih tinggi atau secara jabatan lebih tinggi, lebih tidak enak lagi. Yang lebih rendah jabatan atau pangkatnya mau melaporkan gimana, tidak melaporkan gimana. Namun kalau dia tahu tidak melaporkan ya konsekuensinya pasal 533 huruf A 4 tahun itu kalau tidak melaporkan. Andaikan dia lalai berniat untuk melaporkan tapi sesuatu hal akhirnya tidak jadi laporan atau terhalang laporannya atau tertunda laporannya, kena ayat 2-nya 6 bulan. Pejabat yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori 3. Walaupun saya mencontohkan untuk yang kealpaan dalam kasus-kasus yang karena tidak yang tugasnya hanya memberitahukan atau laporan itu apa cukup sulit. Jadi tadi saya apakah kalau ini ketiduran atau karena harusnya melaporkan tapi disuruh pulang, keburu ditelepon, mungkin karena ada hal-hal yang urgen di rumah, atau mungkin ya kalau orang tuanya sakit, saya pikir termasuk yang bisa dimaklumi, orang tuanya sakit keras, orang tuanya meninggal dunia, saya pikir itu masih kategori-kategori yang alasan-alasan pemaaf gitu ya. Namun kalau hanya sekedar mengangkat galon di rumah ini juga bisa masuk ke alpaannya juga ini. Berat ini. Dan ini pasal ini adalah satu memberikan ketegasan bahwa jangan sampai ada tahanan, ada orang yang dilakukan perampasan kemerdekaan secara melawan hukum, tidak didukung oleh alat-alat bukti yang sah, tidak didukung oleh surat-surat atau administrasi yang sah, termasuk yang melawan hukum karena emosi, arogansi. Kemudian apabila ada hal-hal yang seperti itu, sebagai penyidik yang tidak melakukan itu harus melaporkan kepada atasannya, sehingga terjadilah pencegahan untuk tidak terjadi. Atau pejabat-pejabat atau petugas-petugas yang bukan berstatus penyidik, dia harus melaporkan kepada orang-orang pejabat yang sebagai penyidik. Kemudian juga jangan sampai sudah ada kejadian seperti itu lupa, karena lupa, lalai, tidak melaporkan, ini ada 3. Menjadi cukup berat tugas dan tanggung jawab pejabat-pejabat
dan pejabat-pejabat yang sebagai penyidik. Maka itu, melalui video ini, saya selain membacakan pasal 532 yang memiliki konsekuensi hukuman 6 tahun, 4 tahun bagi yang ayat 1, dan 2 tahun karena kealpaannya di ayat 2, menghimbau dan mengharapkan jangan sampai ada tindakan-tindakan yang melawan hukum dalam merampas orang, dan kalau itu terjadi yang mengetahui segera melaporkan kepada atasan masing-masing, sehingga hal-hal yang terkait pidana menjadi bisa terhindarkan. Itu yang bisa saya sampaikan pada video ke-329 membahas pasal 532. Semoga bermanfaat. Apabila ada salah yang saya katakan, mohon dimaafkan dan dimaklumi. Terima kasih sudah menonton channel SHMK. Terima kasih juga bagi yang sudah subscribe dan nyalakan notifikasi untuk update video-video selanjutnya. Salam SHMK, Sinau Hukum, Melek Hukum. Terima kasih.